Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda. Yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyakoh pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan Atakosomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam mazhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kok kon maca, kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas, saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yatullah. Itu ndak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau ndak ada usah kata. Akhirnya anaknya udah wedi, nggih Gus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau mlebu metu mau enggak manggakno tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan aukiyayin solihin tapi awaladin solihin. Ini bukan provokator, ini memang ya harus seperti itu. Barokahnya baca ini, dialog-dialog orang pilihan ini akan tersibak. Karena tidak dalam semua kebaikan itu nggak ada logikanya, rata-rata ada logikanya. Misalnya begini, kalau Anda orang soleh, kemudian anak Anda pamit mau sekolah di Jerman, pilihan Anda mengizinkan apa enggak? Karena potensi jadi fasik ya tinggi, karena di tempat-tempat maksiat. Potensi berdakwah dari daerah yang untuk daerah yang tidak ada dai-nya menjadi ada. Itu mesti ulama itu berdebat. Misalnya punya anak pamit mau kembali atau keluarga. Yang satu cara berpikir optimis. Awal ada dai di beberapa negara Eropa itu ya barokahnya imigran, pekerja, mahasiswa. Dan semua itu bumi Allah, harus ada tasbih, harus ada tahmid. Dan itu harus dimulai dari kemauan atau mengizinkan anak asuh kita ke sana. Tapi di sisi yang lain potensi jadi fasik itu tinggi sekali. Pemana iman pas-pasan. Nah hal-hal seperti ini itu pasti jadi perdebatan. Dan kita harus menjawab. Dan tadi kayaknya di semua Basul Masail Pondok Salafiyah jawabnya pede semua, nggak ada ragu, nggak ada khilaf. Baguslah kalau pede. Meskipun nanti mungkin ada ulama lain yang cara berpikir apa? Berbeda. Sehingga ini saya cerita ya. Sehingga di kitab-kitab fikih, misalnya saya kok hidup di Bali sudah punya komunitas ngaji. Itu kok saya pindah ke Sukorejo sini. Banyak ulama yang mengatakan haram. Karena membiarkan bumi Allah yang sudah pernah ada orang yang sujud kemudian ditinggalkan kosong dan kemudian dikuasai orang yang tidak sujud. Jadi dianggap itu pembiaran. Jadi banyak di kitab Qalyubi, sarahnya Mahalli, jika ada seorang muslim yang hidup di negara orang kafir, dia nyaman, tidak dapat teror, itu nggak boleh lagi pindah ke negara Islam yang sehat. Karena takutnya li Allah yastau liyal kafir tilkal buka, supaya bumi itu tidak dikuasai orang kafir. Jadi ini hal-hal yang para fuqaha itu harus berdebat. Karena ini masalah-masalah furu'iyah. Sehingga mulai dulu ya banyak ulama yang nyun sewu berpolitik, mulai Wali Songo
sampai sekarang alhamdulillah yang minat banyak. Mungkin bedanya ikhlas sama tidaknya. Tapi kalau saya pernah dikeluhin utusan dari ya komunitas lah, komunitas Islam Indonesia itu dulu itu ceritanya banyak yang dari Kamboja. Dari kalau dulu orang cerita itu orang Cempa. Itu setelah di Indonesia besar Wali Songo dan Brawijaya 5 itu sudah mulai oleng, itu singkat cerita mereka berpikir ingin bikin kerajaan apa? Islam di Demak Mintoro dengan raja pertama yaitu Raden Fatah, karena Raden Fatah ini putra Brawijaya. Padahal setelah jadi kerajaan ini era cucu sudah konflik, berebut kekuasaan. Akhirnya sampai jadi Jipang, jadi Jogja, jadi Solo dan seterusnya. Tapi kata Mbah Mun itu tetap barokah kata. Karena orang Islam terus terbiasa mimpin. Sekeliru-keliru sidik, pokoknya orang Islam biasa mimpin. Sehingga zaman Mbah Hashim ya sudah mimpin Masumi, zaman Ki As'ad pengaruhnya besar, sampai sekarang Kiai pengaruhnya besar. Nah barokahnya Kiai pengaruh besar ini sampai moral jadi ukuran. Misalnya sekarang ada calon bupati kok nggak sholat, itu pasti kalah. Jadi sholat itu jadi tolok ukur untuk calon apa? Bupati. Meskipun mungkin punya efek pura-pura sholat, tapi nggak apa-apa lah. Sementing moral ini jadi ukuran. Sementara yang di Thailand, di Patani, itu karena dulu pelajarannya tasawuf, itu orang nggak ambisi mimpin dunia. Tahu-tahu dipimpin. Dan akhirnya nyuwun sewu ya saake Islam-Islam yang dulu terlalu tasawuf karena nggak punya pengalaman memimpin. Akhirnya lazimnya konsekuensinya hanya dipimpin. Tapi Islam Indonesia beda. Karena kulino mimpin itu akhirnya dari orang Islam biasa menjadi Islam yang sholat sampai Islam yang bisa ngaji itu bisa mimpin negara. Tentu yang paling populer dimulai Gus Dur. Jadi ini sesuatu yang barokahnya istihad para kiai. Sementing Islam kulino mimpin. Sehingga di Indonesia itu barokahnya itu kebaikan itu jadi tolok ukur. Ada orang kok terkenal koruptor atau terkenal nyuwun sewu selingkuh atau terkenal apa itu pasti tidak jadi. Karena moral itu menjadi tolok ukur. Dan itu adalah politik para kiai. Jadi ini saya cerita dan itu negara juga akhirnya untung karena seleksi agama sama negara itu sama-sama kiai ya bilang negara harus dipimpin orang soleh, negara juga bilang seperti itu. Nah, ketokohan-ketokohan para beliau-beliau ini yang mau lah bekerja sama dengan umarok. Kita tahu dulu Pak Harto ya rawuh ke sini ketika Muktamar 84, rawuh ke Ki As'ad, ketika mau kembali ke Khittah juga dirembuk oleh ulama dan umarok. Dan akhirnya ini menjadi negara yang alhamdulillah semoga selalu menuju baldatun thayyibatu wa rabbun apa? Ghafur. Nah, kemudian di sini saya tabarruk dengan Said Muhammad, gurunya Kiai Haji Azaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya nggak niat bacakan bab itu, gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitianya tanya, khatam betul apa enggak? Iya Gus, khatam betul. Tapi kayaknya saya tidak yakin itu. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya anak khataman itu ya rodok bodoni itu. Dibaca buanter sing nyemak yang mendelok pojok etok. Mergo kebanteran. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Said Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya, kalau Said Muhammad bahasakan itu Ataqoh Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Ataqoh Al-Kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, Kila 1000 kali. Tadi berapa teman? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampean tadi berapa? 800 juta. Wah ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Said Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar.
Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa ibnu Uftin Najasi. Waqat khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha katabahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang berapa? Ya, untuk 7 turunan cukup ya? Cukup. Untuk 7 turunan gitu. Ya sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad al-Khiyari fi fawaitihi an Khudzaifa marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan banyak-banyak. Nah ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar saat terus ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bisiddati fi hadisiha i'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha faman sa'a yasta'milaha raja'a khusulama fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda. Yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyaqqah pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan, tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan ataqosomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam mazhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anake gak maca saya keluar. Bapakmu wong liya kok kon maca kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas, saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam min qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak ada usah kata. Akhirnya anaknya udah tinggi Gus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau mlebu metu mau enggak no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan au kiyayin sholihin tapi awaladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang ya seperti itu. Nah, terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim. La ilaha illallah itu penting sekali, cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal.
Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan Asyadili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah diistighfari itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah nggak anak cucunya mengistighfari dia? Tidak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abdul Hasan Asyadili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimah thayyibah harus dibaca orang suci sehingga mendahulukan apa? Istighfar untuk supaya pas ngelafatkan kalimah thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan Asyadzili karena alasannya tadi yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafatkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, saya ulang lagi, orang kafir yang mati kafir anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfari. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahdah. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan. Jadi boleh dikompetisikan itu boleh kata Allah. Gak apa-apa kamu ngaku Tuhan gitu kata Allah. Tapi nak ngaku pangeran itu paling gak ya direputasi lah. Ada verifikasinya lah. Dimulai dari apa? Ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi lah, aturannya gitu. Jadi kalau daftar bupati ya daftarlah ke KPU. Masa tahu-tahu jadi apa? Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi. Sehingga Allah itu cara ngendikan itu ya fair. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Coba yang kamu tuhankan selain saya, prestasinya apa kan? Ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin? Terus amlahum syirkun fis samawat. Kalau bikin langit, kalau nggak bisa ya urun lah gitu. Urun semen apa urun bego, pokoknya urun lah gitu. Urun ora, gawe bumi ora, ngerti-ngerti ngaku jadi pangeran. Kul hatu burhanakum. Jadi ya kan ya lucu kan, misalnya syarat kiai di Salafiyah kan keluarga Kiai As'ad, cucunya ngaji ngalim. Orang keluarga Kiai As'ad tuh aku kiai utama di Salafiyah. Oh mesti di penjara ya. Lah yo gak gawe langit bumi, gak ada prestasi terus ngaku sebagai apa? Tuhan. Sehingga fair. Makanya saya berkali-kali cerita. Jubair bin Mut'im itu punya anak namanya Muhammad. Ini sudah orang alim, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu cerita awala Islami Abi. Mut'im itu orang pinter sekali. Saking pinternya dia jadi delegasinya orang Quraisy datang ke Rasulullah sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang apa? Badar. Yang namanya disuruh itu pasti orang pinter. Tapi apa yang terjadi ketika nginep di masjid, karena zaman itu gak ada hotel, nanti jadi geger. Orang musyrik nginep di masjid hukumnya gimana? Bahsul masail tok. Zaman itu mau tidak mau, kalau sekarang kan ada hotel, kiai juga punya wisma. Apa yang terjadi? Orang ini cerdas sekali. Dan delalah Nabi pas sholat maghrib itu baca watur wa kitabim mastur sampai
Am khalaqus samawati wal ard. Ya kalau kamu jadi Tuhan ya setidaknya menciptakan langit bumi lah. Namanya jadi Tuhan ya ada persyaratan ya. Paling enggak punya reputasi menciptakan langit bumi. Atau kalau jadi Tuhan setidaknya reputasinya itu enggak diciptakan yang lain. Am khuliqu min ghairi syai'in. Ini jadi Tuhan kok punya bapak, punya ibu. Ini jadi Tuhan kok lahirnya di bumi. Ada tanggal lahirnya, ada tahun. Masa jadi Tuhan kok dulu buminya semuanya walhasil tuh. Akhirnya Nabi ketika salam sholat maghrib, dia datang, ya Rasulullah, akalku habis oleh ayat yang barusan kau baca. Sudah saya Islam saja. Argumentasi selain Allah Tuhan itu batal. Itu, nah saya mohon santri-santri salafiyah itu baca Quran sampai seperti itu. Jadi jangan hanya khataman banyak-banyakan maksudnya. Ini bukan nyindir, ini ngamuk ini. Jadi ya khatamannya tadilah 1000 atau berapa lah, jangan banyak-banyak. Juga kasihan malaikat yang nyatet kan. Wong baru subhanallah alhamdulillah aja di teks hadisnya abad al malaikah kan ditetek. Itu baru subhanallah alhamdulillah itu sudah mencapaikan malaikat. Makanya saya wiridan tuh arang-arang kasihan malaikat karena nanti jadi itu ya ada madhabnya itu. Jadi kalau Gus Azaim sholat lama tak saingi sholat cepet itu sama-sama ada madhabnya. Yang cepet kayak saya tadi, setan pas tata-tata mau goda pas rukuk saya sudah itidal, mau goda itidal saya sudah sujud, pusing dia. Tapi jangan tiru, ini madhab yang agak-agak khusus lah, sudah cara orang Madura agak khilaf khusus. Khilaf ya, khilaf ini agak khilaf ini sudah. Tapi saya ingin lah, sampean kalau ngaji Quran itu dilatih berlogika. Jadi Allah itu fair, nggak apa-apa kalian ngaku Tuhan tuh nggak apa-apa, tapi tunjukkan prestasi kamu apa. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Am khalaqus samawati wal ard. Diulang lagi, am khuliqu min ghairi syai'in. Setidaknya kalau jadi Tuhan itu ya nggak butuh yang lain lah. Masa jadi Tuhan kok wujudnya saja butuh orang lain, butuh bumi, eksistensinya butuh makan, butuh minum. Makanya Allah cara meniadakan uluhiyah selainnya itu Allah itu redaksinya itu mengena sekali. Yaitu tadi dengan cara-cara seperti itu. Sebagian ayat disebutkan ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wong Tuhan kok nggak punya reputasi bikin langit, bikin bumi, bahkan untuk menciptakan diri saja nggak bisa. Ya sudahlah, kamu nggak usah ngaku Tuhan, nggak level kata-kata gitu. Akhirnya terus ditemukan Tuhan yang sejati, yaitu wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Nah, itu yang mut'im ini tadi termasuk orang yang sangat cerdas sekali. Padahal itu bacanya bukan pas basul masail, enggak. Nabi pas sholat maghrib. Juga bukan pas ceramah, enggak. Tapi itu didengarkan. Makanya termasuk ini spesial untuk hormat saya kepada Ki As'ad. Makanya saya ini kalau mentasjek santri-santri, ini agak sensitif, tapi sudah saya tidak perlu takut fitnah. Saya termasuk, kenapa saya ingin jadi ahli tafsir, tentu yang membentuk itu Mbah Maimun dan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran kayak hafal Fatihah, saking senengnya Quran itu. Mungkin bisa kamu saingi itu. Itu adalah orang kafir itu bisa paham Quran. Itu sangat menyinggung saya. Orang kafir itu bisa paham Quran. Ketika Umar Islam itu karena mendengar apa coba? Mendengar apa? Quran. Dan itu masih kafir apa sudah Islam? Masih kafir karena kalimat-kalimat yang di Quran itu begitu jelas, wal kitabil mubin, sehingga didengarkan orang kafir pun tuh ngefek. Makanya ketika Umar datang ke saudari putrinya, kemudian dengar Toha ma anzalna alaikal Qur'an apa? Litasqa, itu dia terus iman. Begitu juga Mut'im. Itu ketika dengar Nabi baca surat At-Tur ya langsung iman. Makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari, kamu jangan pernah bilang gini, syaratnya paham Quran itu harus alim, harus gini. Lah nanti berarti orang kafir punya alasan di depan Allah, ya Allah,
engkau ngandani kami dengan Quran yang nggak bisa difahami kecuali alim dulu. Lah saya alim gimana? Nggak pernah mondok. Mondok gimana? Saya kafir. Jadi artinya gini loh, kata Ibnu Jarir At-Tabari, Allah tidak mungkin mengatakan gini, ifhamil Quran bima la fahmalaka. Quran itu harus kamu fahami. Sementara orang kafir karena lafadznya Quran khusus nggak bisa memahami. Makanya Quran itu dibaca, itu banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar apa? Al-Quran, padahal kafir. Nah termasuk tadi Muhammad bin Jubair bin Mut'im ini itu menjadi Islam ya karena mendengar Quran, padahal dia saat itu masih apa? Kafir. Karena tadi logika misalnya nggak paham secara lafadz Arab. Sekarang misalnya nyuwun sewu ada orang ateis. Saya pernah didatangi seorang ateis yang nggak percaya Tuhan. Saya mau Islam Pak Ba, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Coba Quran dibaca secara makna, tidak secara lafadz tapi secara makna. Begini misalnya, ada orang ateis datang ke saya, Pak Ba, saya mau Islam, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Terus saya tanya, ini ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran, kata saya. Terus dia jawab, ngajak pinter-pinteran Pak, saya ini doktor katanya. Maksudnya di akademiknya dia doktor, mungkin jurusan matematika atau apa, tapi di ketuhanannya jeblok. Terus tak tanya, kalau ini ada kertas, kamu suka ada rumusnya apa suka ada? Ya suka ada rumusnya. Kenapa ada kertas? Ya karena ada yang bikin. Nah kira-kira berstatus membikin atau membuat itu sesuatunya maujud apa enggak? Ya pasti maujud lah, pasti ada. Ya sudah, anggap Tuhan itu adalah sebab dari semua yang ada. Masa alam yang seperti ini, langit dan bumi ini maujudat, kemudian kamu katakan kholaqohal adam, bahwa alam raya yang maujud ini diciptakan oleh ketiadaan. Ya juga, berarti Tuhan itu ya? Ya itu yang namanya Tuhan. Lah mulai dulu kiai-kiai ngomong gitu kan saya Islam katanya. Jadi kiai-kiai itu kadang-kadang kalau dakwah pokoknya KBU digawe Tuhan. Beda dengan dakwanya orang-orang mantek. Orang-orang mantek itu kan nggak pernah nyebut Allah. Ini alam hawadis, labuda min muhdis. Meskipun mereka, lah muhdis ini menurut Islam namanya Allah, tapi sebetulnya kan nggak langsung bilang Allah. Jadi tak kasih tahu, alam raya ini mewujud nggak? Ya mewujud Pak Ba. Bisa nggak sesuatu yang nggak ada menjadi faktor wujudnya yang ada? Ya nggak bisa, namanya nggak ada itu nggak bisa jadi faktor. Nah itu hebatnya ulama-ulama kita ketika mengenalkan Allah itu siapa? Zat yang wajibil wujud. Jadi kita ini kalah pinter be ulama-ulama dulu. Ya alhamdulillah kalahnya sama ulama dulu. Kalau kalah sama ulama sekarang isen lah. Jadi ulama dulu sudah pinter. Pasti pertanyaan dasar manusia, hadil maujudat tuh man kholaqoha, siapa yang menciptakan? Kalau kamu langsung jawab Allah atau Tuhan, mereka pasti tidak nerima. Ya jawab saja, hadil maujudat mesti kholaqoha maujudun. Nah berhubung maujud ini berstatus pencipta, harus super. Nah super ini oleh ulama disebut wajibul wujud atau musabbibul asbab, yang oleh Islam dinamai Allah. Tapi kita langsung ngomong Allah, ya mesti aja bingungkan kan bagi yang bingung maksudnya. Ya saya mohonlah kalimat-kalimat la ilaha illallah itu diamatilah, diresapi sampai seperti penjelasan saya ini, sehingga punya kualitas ilmu. Karena syaratnya memang fa'lam, harus punya kualitas apa? Ilmu. Ilmu itu apa? Ma'rifatus syai' ala ma huwa alaih. Mengenal sesuatu sesuai detail-detail sifatnya sesuatu itu. Misalnya kalau Allah sudah jadi Tuhan, ya harusnya qabla kulli syai'. Masa Tuhan sama yang dituhani wujudnya dulu yang dituhani? Ditemukanlah sifat awal atau qadim. Makanya benar Gus Azaim tadi, kalau sudah bertauhid harus hafal akidah berapa khamsin. Dimulai apa? Wujud. Kenapa harus dikatakan wujud? Karena alam raya ini kadung maujudat. Hadhil alam maujudun. Masa maujudun kholaqohul adam? Masa maujudat kholaqohal adam? Nah itu yang disebut am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
Jadi saya mohon semohon-mohonnya, cobalah tradisi-tradisi lihat baru ayat ini dihidupkan lagi, sehingga kita baca Quran itu sekaligus menjadi orang yang sangat argumentatif, karena Quran adalah qul falillahil hujjatul balighah. Dilatih, jangan bosan, dilatih. Makanya kalau saya baca ayat-ayat seperti itu, cek fair ya Allah itu fair betul. Nggak apa-apa saya punya pesaing kata Allah, tapi yang imbang dong. Pas aku gawe langit ya bantulah, atau ada langit tandingan lah kira-kira gitu. Kalau saya bikin bumi ya ada bumi. Nah misalnya sekarang orang Cina bikin matahari, materinya dari mana coba? Dari yang sudah ada sekarang kan? Tetap saja agak ikut bikin kan? Tapi kalau Allah bikin langit bumi minal adam minal wujud, kalau mereka paling rekayasa yang sudah wujud di otak-atik. Nah harus sampai seperti itu, sampai kata Gus Azim kul hatu apa? Burhanakum tadi. Jadi ini cara-cara kita untuk menguatkan iman. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Terus kata Allah, itu nih bi kitab min qabli hadza au atharatin min ilmin. Kalau kamu nggak setuju teori ini, kata Allah, cari kitab suci versi Anda. Aturan jadi Tuhan itu apa coba? Ya tetap saja semua kitab suci akan mengatakan di mana-mana Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Jangan yang lahir di bumi jadi Tuhan. Jangan Lata Uzza jadi Tuhan. Jangan karena sakti jadi Tuhan. Nah ini di sini pentingnya ilmu balaghah, ilmu mantek yang alhamdulillah di pondok-pondok kita masih diajari. Makanya kata mantek, sebetulnya ilmu akal hanya menemukan hadil maujudat khalaqaha maujudun. Nah yang maujud ini siapa? Ya wajibul wujud. Nah kemudian Islam menamai ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama dulu itu kalau ngendikan Allah itu siapa? Zat sing wajibul wujud. Itu filosofinya luar biasa. Karena dengan seperti ini bisa menafikan teori ateisme bahwa alam raya ini diciptakan oleh ketiadaan. Makanya saya bilang tadi, ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran gitu. Lah nek ngajak goblok-goblokan yang ngene, hadhil maujudat khalaqahal adam. Terus kita goblok bareng. Loh iya kan, barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Wong ora wujud kok mempengaruhi sing wujud. Ya monggo nak goblok bareng kata. Akhirnya, gak Gus, saya ini dokter masa kamu ajak goblok? Ya sudah, pinter saja kata saya. Alhamdulillah karena debat kecil ini dia menjadi nyaman lagi dengan apa? Islam. Memang saya tentu gak bisa disalahkan doktoralnya karena di ilmu yang selain apa? Teologi gitu. Tapi kan polanya dia pasti pinter. Makanya ini sekaligus mengingatkan anak-anak lah. Kecakapan menjelaskan itu harus dilatih karena di antara kelebihannya Quran itu wal kitabil apa? Mubin, yaitu kitab yang punya kemampuan menjelaskan. Tetap ada dawai Allah sing hubungannya dengan makhluk. Itu di kelasnya kelas fadhil, keutamaan yang biasa. Ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri, itu yang tidak tertandingi. Ya kayak ayat kursi. Ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri, tentu spesial. Itu ayat-ayat sing meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fankihu matobalakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan nggak mungkin setingkat. Ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelakuanem seneng wayo dikai hawayo. Nah, tentu beda. Tentu semuanya spesial karena sama-sama kalah muwah. Tapi tentu beda. Dokumen ayat kursi tentu nggak sama dengan dokumen ayat faqihu matobalakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya min kanzil arsi, jadi spesial. Sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapal ayat kursi. Kan ora lucu, misalnya wiridan yang tahlilan faqihu matobalakum minan terus lucu toh. Tahlilan kok ngono ku piye ngono. Aneh-aneh, gue mikir tuh, senangnya buat antoh. Masa ayat Quran kok beda-beda, goblok kandhanane angel, bocah mana? Jadi kene ku sing wis ngaji mulai bayi. Jadi ono ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita. Ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah, tentu beda. Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano Kanjeng Nabi, misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Ayat tentang kowe ya wakulu wasrobu kon mangan ngono. Nah misalnya terus tahlil terus wakulu wasrobu. Ya lucu tuh. Bocah kok kandhanane angel.
pusing ambek kowe. Ngaji tahunan gak ono perkembangan. Habis gue rame-rame dunya apa? Gue rame-rame apa? Dunya. Pernah ada kumpulan orang untuk ngaji. Oh, setan setruk tenan. Paham itu. Mulai setane tangin, tenang ya paham. Waduh. Serepot ya. Ya, jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi kabeh ayat Al-Qur'an spesial, tapi tradisi ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena fal kullu kitabullah wal kullu kalamullah. Tapi kowe nak ngingkari iku ya keliru, wong dohire Kanjeng Nabi ku ya ada ayat yang dipuji sundul langit kaya ayat kursi itu. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari Kanzil Arsy katanya ini. Dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya. Waktu itu nabi begitu bangga semenang. Nabi maca ayat kursi. Sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya, semua umatnya dilatih ayat kursi. Dan itu memang spesial coba. Saya kalau baca ayat kursi, saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat kursi. Mesti ora pendak tahlilan ono sing order mboten. Masane wah apa-apa. Mosok eling pangeran nek pendak apa? Ono anak-anak. Oh tahlil kok dikritik, yo keliru sing kritik. Wong maca ayat kursi yo mbok kritik. Tapi ora dikritik yo perlu dikritik. Wong maca eling pangerane kok butuh berkat le. Dul eling yo eling ngono kuwi cara kula padha dene. Sing kritik mek sing dikritik. Kowe tahu tahlilan? Nate Gus nek ana undangan mboten. Lah eling pangeran nek ngenteni apa? Undangan. Mane ben ono sing tetep kritik, ben seimbang dunia iku ben seimbang. Apa? Balance kono sing kritik. Kula bolak-balik ketemu sing kritik tahlil nggih sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya mah. Sing ngono iku ya ora ono dalil, sing hasud nyoal ya ora ono dalil. Cara Kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile to ora? Ya ndak ada. Ya harus menengahi sebenarnya ketemu pangeran. Sebenarnya ketemu pangeran cocokan di sing bener. Nah, yang jelas nak sing tukang tahlil ditakoki pangeran. Kita eling aku, nanti Gusti nak wonten undangan. Terkara bocah kok eling piye, eling pangerane kok bedak napa? Nah, misalnya kayak kundangan, orang kundangan blas ditakoki pangeran, diundang tonggo kok ora teko. Mergo wedi bid'ah misalnya. Nah, tapi nekani tonggo ya perintah Kanjeng. Ya sudah, nggak cocokan ae, ora usah debat saiki, nggak apa. Cocokan ae. Tapi nak cocokan mbek aku ora ketemu. Wong sing nyoal ning ijene mahsyar aku ning swarga. Ora ketemu. Aku ketemu ning swarga nak cocokan. Jadi kowe kudu mikir ya. Jadi ayat kursi iku dipilih ulama perkarane napa? Ayat iku njen spesial tenan. Kula niku mboten saged ilem nek gak maca ayat kursi. Nggih maca teng lisan, nggih maca teng ati setiap saat. Mergo rumangsa kok pancen luar biasa. Allahu ta Allah iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedakno Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati disalib. Utawa cara Islam Isa iku diangkat. Di itu objek. Apapun hebatnya Isa diangkat, diposisikan di langit, di kerennya apa? Jenenge di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak galaksi baik-baik saja, sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kuwe bayangno nek sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-qayyum yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh, itu kan terus sempurna. Lho kula maca ayat kursi sopan. Bejane Gusti kula maca ayat kursi. Kowe ora maca iku kasihate mbahmu. Bocah kok. Oh, bocah ora bakat wali. Teke wis elek. Kabeh dimaterekno. Kasihate opo nek maca ayat kursi? Kasihate mbahmu ngono. Jimat ya senengan.
Ora seneng. Maksudnya ku, tapi mbok gedhingi teman-teman yo ora oleh njen rezekine kadol jimat kebi. Sing iso ngatur rezekine wong sapa? Wis keben, muga disepuro pangeran. Ra disepuro ora apa-apa, kelakuan kok ngono iku piye. Wis terserah pangeran ae. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup itu bisa saja gak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu walana. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus budi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja, dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, sama nak loro neng rumah sakit tuh, oksigen larang ngono. Padahal kue nak loro, oksigen di mana-mana gak tahu bah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng, karena alam ini milik zat yang gak butuh alam raya, sehingga kita yang make. Allah bikin air, Allah gak butuh minum. Allah bikin padi gak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita tidak ikut punya. Akhirnya seneng mbek pangeran. Cek apike jenengan Gusti gawe ra melok nganggo. Sing nganggo kita-kita ini. Coba aku ora roh gawe rokok gunane apa ora roh. Ya gunane pekerjaan Gus, menyerap tenaga. Ya wis saudi-unimu. Sementing kowe roh gunane rokok. Paham nggih? Roh gunane rokok roh carane mandorot kanggo kowe. Dadi padha roe lah sementing. Ya ora apa-apa tapi. Kulo nu seneng mbek guyone kiai-kiai ini. Pancen ora ana wong pinter guyon koyo kiai. Wis kulo winekani acara resepsi teng Kudus teng keluarga sarang keluargane Lek Lukman. Sing ngisi Habib Umar Mutahar. Seneng. Jadi guyonane ning kiai-kiai ora wis kiai-kiai kabeh termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok. Ini cerita anekdot. Ada kiai rokok. Rokokan ngarepe dokter. Pak Yai, kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang, saya bawa korek. Sing kiai dhewe maksudnya iku nak mau rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok, sama si bawa korek. Maksudnya nak rokok mati gak ada Jumat. Jadi gak sambung apa? Nak kuyonane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. Wong spesial, seneng kalau niku. Bisa nikmati ya seneng putune Rasulullah ya seneng guyon jadi seneng itu gak kudu mewah mah lah kowe seneng ngenteni di Alphard malah kesel to wah jadi kula nu di grup kata lah kiai-kiai sing seneng guyon sing sering mergo kula kuwatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat men kula nu seneng ana kiai seneng guyon bukan seneng papanya umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon supaya orang enggak uraan ya bagus. Wes penting ikhlas. Wes syaratnya kabeh iku penting napa? Ikhlas sudah ikhlas. Ya ora kudu spesial ikhlasmu ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas terilah sementing napa? Ikhlas. Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca. Wong ku kaget kabeh. Mergo pikirane wong mesti berhenti. Kok ternyata saya sering baca bahayanya orang miskin setelah tahu bahayanya berhenti merasakan kemiskinan jadi saya tahu bahayanya neraka setelah tahu bahayanya neraka maka saya berhenti ya jadi terus disebutno lahu ma fis samawati wa ma fil ardi terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non Muslim atau milik wong Islam sekalipun, mesti apa-apa tuku, repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo,
super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Kamane iso turu. Lan kula nang rumah ayat kursi ora iso turu, pe turu. Kan ya maca lesane nggih ati kula maca. Lahu ma fis samawati wa ma. Terus man dzalladzi yashfa'u indahu ila bi'izni. Ketika Allah itu segalanya, tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja nunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang spesial ini. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal, dibikinlah metode tahlil maca bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu, nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. Ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah ngafirno. Sing maca ya padha dene, ra paham mbek ngantuk, bantuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Lah sampean bela dikesembela sing bener wis takok provokator. Sing jelas latih maca iku terus. Dadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Tapi nak mau tahu tahlil hati. Eling apa tahu hati, benda apa? Tahlil. Yang pengiran kok ngenteni apa? Allah, ikut tunggale. Tahu muni alhamdulillah nate, apa nak permangan. Muni alhamdulillah kok ngenteni permangan bocah ora karu-karuan. Wong nek bakat wali kok teke wis elek. Njape wis keliru terus. Masih wong khusyuk lah, ora bakat wali, khusyuk tok tapi wis ruwet, uripe ruwet. Terus lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yasha'indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Jika mana kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main tidak didelok wong tuane, karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih seneng dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini seneng sekali untuk main yang dunia ini pengiran diperhatikan Allah Ta'ala, karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Nanti Kanjeng Nabi ora sare sedurunge maca ayat kursi, ora sare sedurunge maca surat Musabbihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sare nek ora maca surat Hasyr. Lah aku ijazah iku kowe ora mungkin surat Hasyr ning juz pira kira roh kok dijazahno. Sing iku lho sing diakhiri suti law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am. Itu tapi mulai kok ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab ya bener subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus tak terusnya terus walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awalil hasyr ma dzanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atum husunuhum min Allah fa'atahum tak terusnya serang rapal. Akhirnya ya itu tadi. Terus terakhir apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar dikehendaki Allah. Bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja di. Sehingga status kita makhluk, statusnya Allah khalik, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu tahunya kita ya hanya diberi illa bima terus wasi'a kursiyus samawati wal ardo, dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi sehingga kita tahu wah keren. Terus wala ya'udu hifdzuma, dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya. Sampean tak pasrahi gawe kok ngrumat srengenge, sampean ngrumat listrik omahmu lho kadang kabel pedhot dope pedhot iku Allah ngrumat srengenge mulai digawe nganti saiki gak tahu mati, gak tahu bayar. PLN itu kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun kon jamin ora ngara iso. Allah gawe srengenge mulai Nabi Adam nanti saiki ora tahu bengkelno. Oke gak tahu mikir ngono, jen rawali yo. Lah srengenge misale error terus pangeran ngumumno, leren sik 3 wulan lagi ditoto. Ya repot dul. Ngono kok ora tahu mikir bocah kok. Lan utek sing anut wali-wali itu teke waras. Menduwe ora di dhuwit sumpek di dhuwit seneng wis ngono tok pikirane. Ora tau kagum mbek srengenge, ora tau bengkel, ora tau. Mergo mau ora bakat wali itu teke wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngono kok do urip ngono. Habis ben urip pancen nang waya apa? Mati nggo rame-rame apa? Donya nak rano ku ya sepi tenan.
Gak ana wong gawa nasa ilfat ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar paham yang mulai ra paham mulai. Enggak takok ibu bojone barang mau kaji. Mau Gus Pak nerangno apa? Delok rekamane iki. Ada dong, tapi aku lebih seneng ngono. Timbang kowe nyimpul malah tambah keliru kabeh. Kulo nu paling asline paling ra cocok ngaji disimpul. Lho uteke beda kok nyimpul terus piye? Tapi dilarang piye niate ya seneng, tapi didukung mesti keliru. Wong nyimpul keliru. Mergo mesti nganggo uteke dhewe. Wis ben kono rame-rame apa? Dunya. Kulo kadang yo mikir ya Allah. Lah saiki PLN ngurus listrik sa Indonesia iku dibagi-bagi per wilayah. Jogja tok, kok Bantul tok iku wae bengkel. Apa nggih srengenge iku langsung bener terus. Nek wong bosen digawe bengi ben ra ketemu srengenge digenti bulan nek enak. Kok bosen matahari, bosen rembulan ana mendung wis turu. Diamuk bojo lah laudan selali. Sekarang itu segampang iku ngatur dunia itu segampang itu. Paham ya? Jadi enak lah pokoknya urip wis enak, pokoke kabeh anut pangeran wis enak. Wala yautu khifruhuma wa huwal alil azim terus turu. Semun Gusti kula tak tilem seteng dunya baik-baik saja. Sopan nang mbek pangeran. Lah maca ngene kok ngenteni kundangan. Kok kon dadi wali kuwi. Lah sing ora hafal ayat kursi terus ngritik. Ora hafal. Bid'ah ngono. Wis apal lose wis darah di bitalas penting kowe hafal ayat kursi sik. Apal? Ndak. Ya kayak apal sih terus lagi bid'ah ora apa-apa. Dadi mergo ngono. Kaya kula misale bid'ah aku rada bener, mergo ora tahlilan lah yo maca. Kula yo bingung ngadepi jenengan belondi padha ora jelas e. Yo ayat kursi ku waca. Nah, tentu ayat yang seperti ini kan enggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat waqulu wasrobu. Makanya banyak ulama sampean delok teng kene itqon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu enggak sekelasnya. Jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab bekala muwah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya waqulu wasrobu, tentu kualitas fadhailnya beda. Tapi jangan katakan klasmen, jangan, karena kurang sopan dengan kalam wah, tapi tetap beda. Makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco nak petur waca di mana-mana waca. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul ditulis di paham apa? Ditulis didol. Baru kayak didol ya akeh hikmah ya akhirnya dipasang ning ruang tamu. Akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam barokah ya ayat kursi. Sing pokoke berpikir positif wae. Wah, berarti si doma Islam bukti nopo ana ayat kursi ini. Lho kula nu beberapa kali dislametno ayat kursi. Kula nak ning perjalanan marung. Itu kadang yang merasa nyaman mergo ning warunge ana ayat. Wah, berarti Islami lah. Ora kuwatir iki ana daging celeng, tetep nulung. Ya ini jujur mawon, kula niku tetep asobia. Artinya nak ning perjalanan sing gak jelas lor kidule ora ro daerah kok marung ana ayat kursi. Paling ndak kan orang ini punya etika. Kira-kira ora bakal apa? Jualan daging babi lah misalnya. Ya tetap bantu lah tetap. Umpamane terus dikek nggon salat. Sanajan to sing duwe misale mbok salat ora ya ora perlu. Ya aja suudon ngono wis anggap ae mosok masang ayat kursi kok. Ya sih gitu. Kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya bakule payu ayat kursi ini sing di omah ya payu promosi nek iki Islami sing blonjo ya nyaman wis padha enake lah. Ayat kursi ini sing ngenes mergo dienggo ya tapi ya ndak lah. Nak niate ngono ya tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri. Kulo seneng tenan mbek jeneng ayat kursi ya Allah. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sempurna. Jadi kulo bayangno grepe turu njen seneng. Senenge wae Gusti nak kula turu iku langit bumi gak masalah. Bayangno nak pangeran sing turu, sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan bala takhuduhu sinatu walan. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu. Beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayangno misalnya kowe pas donga sing mbok dongani turu.
Kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la ta'khuduhu sinatu wala nam. Allah ora tau ngantuk ya mboten nate. Sari. Akhirnya sewenang kita sewenang banget mbek pangeran. Mergo dengan sifat-sifat seperti itu. Akhirnya raditu billahi napa rabba wa bil islami dina. Raditu billahi napa rabba wa bil islami dina. Raditu ridho ingsun billahi lan rabban sebagai pangeran. Aku ridho banget, seneng banget Allah sing dadi pangeran. Muga mau pangeran liyane Allah yo kacau tenan. Nanti pangeran terus turu. Terus ngantuk, nak ramangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa misalnya mbok pangeran ya pusing. Kadang pas sare, dungani tenan jebule pas apa? Sare yo ribet. Tapi kita di pangeran sing la ta'khuduhu sinatu wala nam bil islami dinan. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyan wa bil qur'ani hukman wa dan kita ridho Quran sebagai panduan hukum lan dadi imam. Imamu panu itu. Mulane kula nangger jamak takdim angger kira-kira wis setengah pitu kita jamak nak pas lunga. Nggih sering jamak kalau tiang-tiang, tapi niki dereng isa. Ya pokoke cara aku wis ngisa, cara aku ora kudu mbok. Pokoke cara aku wis isa. Ya wis kaul jadid malah. Makanya dulu ada seorang ulama berdebat. Sing sitok setuju waktu maghrib niku ngenteni entek mega napa abang. Ana sing debatnya masuk akal ngeten. Niki sama-sama ulama bapak mbek anak. Padha ngalime ya padha sepuh. Ulama iki malah aneh carane nentang iku dekne cara dekne waktu maghrib ku nganti kira-kira setengah pitu nganti jam 7. Engko lagi waktu isya jam 7 seprapat. Pokoke dekne moh nak darani waktu maghrib ku cepet moh. Jadi alasannya masuk akal. Pangeran itu nak gawe biasanya ono kembarane, jadi ono tandingannya, jadi lucu lama kok jadi ulama ya kadang ya lucu. Sampai nak sholat subuh jam piro? 4:30 kan, anggap aja 4:30. Berarti subuh nganti meletak srengenge ada waktu sak jam setengah. Ono waktu pinten? Sak jam setengah. Lah saiki maghrib iku wis surup, nggih maghrib napa surup. Kudune maghrib ku di padanan subuh ono waktu sak jam setengah. Nah, mana dia setuju? Entah emego abang tenan dia naik sak jam setengah. Mana dia nak santri ini azan jam itu ngamuk, cung paling cepet 7:30. Perkara dia cara berpikir maghrib di padano subuh, yaitu qoblatul isyamsi ono waktu sak jam setengah jatahe subuh. Kudune ba'da ghurubi syamsi, ya ono sak jam setengah jatahe maghrib. Jadi akhirnya santri ini nak azan di 7:30. Nak jam itu diamuk tenan. Nak maulad dawilah wali 6:15 wis ngisa. Perkarane. Lah iku ulama. Ya semelane ya semacam-macam ulama iku macam-macam. Ya sik anut sing umum sing penting ora ruwet. Ya tapi wau as-shalat khairun maudhu'un, asal salat itu mesti napa apik. Ya asal salat itu mesti napa apik. Soal kaifiyah macam-macam. Nah, sing terakhir sing masalah kaifiyah yang enggak diterima. Apakah boleh witir hanya 1 rakaat? Jawab Imam Syafi'i, na'am boleh witir hanya 1 rakaat. Kados kula piyambak barisa seringnya witir namung 1 rakaat. Ya ora ono ndase, ora ono gurine 1 rakaat fakot. Iku witir sejati, paham? Witir napa sejati. Wah, mergo ora nganggo 3 rakaat yang 2 kan masalah kan? Ono nyicil napa? Nyicil napa? Witir. Jadi kalau tak akali, Gus kenapa nak witir sitok? Lah aku nganggo witir model piye wae ketoke ora sejati gak? Witir napa sitok. Lha iku Sayyidina Utsman sak urip-uripe sahabat terkenal. Niku mboten nate witir luwih kok sitok, iki saro kathok. Tapi aja takok sing diwaca Quran khatam. Lah perkara. Dadi sak rakaat tapi diwaca Quran apa? Khatam. Dadi autara bi rakaatin khatama fihal Quran. Dadi sak rakaat tapi khatam Quran. Iku sinten Sayyidina sinten Utsman. Alasan Imam Syafi'i Nabi tahu witir nganggo 3 rakaat. Cara Imam Syafi'i iku gak mungkin sing witir tetep sing guri sitok. Mergo sing loro tetep salatun mustaqillatun, salat sing sendiri. Mulane mulai saniki sampean nak mulai solu sunatan minal witir rakaat ini jam rahma wis pokoke salatu jami'ah ya la haula wala quwata illa billah. Lah kok nak imam sholli sunatan minal witir rakaat ini wis muni sak muni-muni mumam wis pokoke aku saiki salat karena aneh secara fikih aneh, bagaimana mungkin sholat yang sudah disalami
Sudah disalami ya punya status kan? Sholat saya gantung. Sholat setelahnya. Lalu gunanya salam menutup untuk apa? Masa assalamualaikum sementara Gusti ini masih ada. Wis disalami umpama kowe ngentut ya salate sah, umpama aurate kebuka ya sah, mergo wis bar. Paham ya? Jadi salat iku ora iso. Jadi mulane jadi kontroversi. Tapi ya apik bantah-bantahan salat ya apik, bantah-bantahan barang apik. Jadi bangke bantah-bantahan iki ayundi malah perkara kan. Malah mari fitnah. Ya ada bantah-bantahan perkara napa? Salat. Jadi ulama iki macam-macam. Jadi sing terakhir kula terangno tentang filosofi salat. Di kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula senajan to donga iftitah mboten wajib. Tapi nek di kesempatan kedah diwaca karena ndak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu. Senajan to sak kadar. Terutama pas napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu salatku, ngibadahku, matiku, uripku namung kersane Allah. Utawa namung kangge Allah. Karena ini menjadi filosofi sing dadekno salat mari ahlil jannah. Jadi kita nak salat mesti ahlil jannah. Wong qad aflah, teman-teman bejo wis mesti bejane. Sampeyan ora usah wedi suul khotimah. Niku waswase setan. Mboten enten suul khotimah. Setan niku keliru, semua meden-medeni tok. Nak setan percaya suul khotimah ikon gawe suul khotimah. Mulane kula anggere wedi suul khotimah omongan kula setan. Tan setan nak pancen aku mbok weden-wedeni suul khotimah yo gawe wae aku ben suul khotimah. Aja meden-medeni tok. Dan gue kita jadi pangeran, gue dewi ora siap jadi pangeran, ya ora pangeran kok meden-medeni aku. Jadi setan memang harus dididik, kudu diancam, paham ya? Mulane kula ana kiai pemuja setan kula ora seneng setan godane ngene kiai ra mesti selamat, wong top-top ra mesti selamat. Itu namanya memuji setan karena dia nganggap setan itu luar biasa. Setan kudu mbok prekno, mbok anggap gagal, tahan setan cek goblok, kemke meden-medeni aku suul khotimah aku tetap salat. Berarti kowe gagal. Karo dene nek kowe kepengin manusa sesat kabeh ya sesatno wae ora usah meden-medeni jare kowe kondang kok trimo mok ngono-ngono tok ae. Bedene ya ora tingkat kegagalannya, paham nggih? Jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal. Setan kan ingin manusia enggak sholat semua kan, zina semua, maling semua. Ternyata kita enggak maling, yang sholat juga banyak. Itu kan berarti tingkat kegagalannya apa? Setan. Lagi kita ndak ora dan setan wis salat puluhan tahun digodho ilang gandane goblok kowe. Nak wong iku salat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan. Mergo wong salat berarti setane gagal. Mulane kula mbek setan niku saiki tambah wani. Ya mletene ngono kon mlebu neraka ya kok gelem. Misale dekne hebat kan mboten purun Gusti tak ning swarga mawon. Ternyata dekne mlebu swarga gak iso kan? Lah ya mletene lah ya wong lemahe ngono kok mbok entut. Artinya setan kan lemah sekali kan? Lha iku sedekah lazim ketika ngendikan inna kaidas syaitani kana napa dhaifa. Sebenarnya setan itu dalam bahasa Quran itu dhaif sekali. Lemah sekali. Tapi kita sering muji. Nggih, sering napa? Sering muji. Darani setan hebat, wong wali, wong alim kadang digodho kena. Ya soal kena cara kena akeh ra kena ngono wis akeh napa? Akeh mboten napa? Kena minimal ngeten lho sampean. Tapi kula nate Gus kepengin tahajud ra sido tahajud berarti setane menang. Tapi setan ora sekedar kowe kepengin ra tahajud, kepengin kowe kafir. Ngomong kira tahajud tenan iku ya setan isih rugi kok. Tapi kowe jek Islam tapi jek mlebu swarga, kepengin iku nganti apa? Kafir. Jebule kowe ora kafir kan? Mulane ana ulama nak tangi turu gak tahajud, ndekne nangis. Angger kae gak tahajud nangis. Terus matur mbek pangeran, Gusti kenging napa kula mboten kasil tahajud. Ambek pangeran dingendikani ngene, teng kitab Al-Minanul Kubra karangan Imam Syaroni. Kowe ku ulama kok bento. Sing nurokno kowe sapa? Nggih jenengan Gusti. Sing maringi tangi sapa? Nggih jenengan. Ndak wis anggap ae kabeh kersaku, ora kersane setan. Wis bar. Mulane aku lara mati tahajud keterusan nggih tenang mawon kula. Kula duwe ilmune, Kowe ulama kok bento. Sing nurokno kowe sapa? Nggih jenengan Gusti. Sing nangane sapa? Nggih jenengan kula. Iya, sak kabeh ku sing ngersakno aku ridho ra wis bar. Mulane nek nak tangi ra di tahajud nggih ridho mawon. Apa meneh bedino. Jadi penak berislam tuh enggak apa-apa. Berislam tuh gampang.
Ya kowe turu sing kersakno sapa? Nggih jenengan Gusti. Kowe tangi sing kersakno sapa? Lah ya sanggep bae ku kabeh kersakku bar. Paham ya? Terus nak wae tahajud ya tahajud yo kersane pangeran. Ra tahajud ya ra tahajud yo kabeh kersane napa? Pangeran. Penting mboten maksiat mun sae. Penting mboten napa? Maksiat. Mun jenengan ngandel kula. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Lah ini sing titik tekane teng wa mahyaya. Ngeten misale. Urip niku kabeh kersane Allah. Carane mikir ngeten nggih. Tiang-tiang sing jaduk-jaduk dhisik ya mati. Nabi nggih kapundhut, tiang-tiang soleh nggih kapundhut, tiang-tiang dolim nggih kapundhut. Kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan, berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kapundhut. Hidup selamanya nyatane do mati. Berarti urip mati namun kersane Allah. Terus misalnya sampean berpikir, lalu somben nak wis dadi lemah carane tangi piye? Lah ini yang penting kula aturaken teng ngaji mriki. Kula sederenge ngaji nu sering akhir-akhirnya sering salat maca ayat liyah lika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyinah. Tugase ulama iku jelasno ayat-ayate pangeran. Sampeyan saiki tak bedheki. Sekarang sampean Anda hidup itu tahu alasannya enggak? Kenapa Anda hidup? Enggak tahu kan? Kenapa kita masih hidup? Enggak tahu. Kenapa Anda wujud? Juga enggak tahu. Kita pernah enggak ada, tahu-tahu ada. Juga enggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal ya, saya bilang lagi loh. Setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang kelindes truk. Karena enggak kena penyakit. Karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoi, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ya ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga yang tidak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada. Padahal sebetulnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita tidak tahu. Sing darani urip iku apa ya ora roh. Kowe roh maknane urip apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip apa ora mati ngono tok jawabane. Perkarane ora iso jelasno. Mulane ning Arab al hayat didul mamat sing darani urip iku ora mati. Karena enggak bisa dijelaskan. Coba Anda menjelaskan. Kowe urip iku sebab apa? Ada nyawanya. Nyawa itu di mana? Terus dia nempatnya di mana? Oh, nyempatnya di jantung ngene-ngene. Suara iso dijelasno. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sok ben wae tangi sangka kubur juga enggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi sangka kubur ya ora nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangane hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati sangka kubur terus tangi meneh dianggap enggak punya penyebab. Alasannya sudah dilemah kok. Kono meneh carane piye? Lah zaman kuwe ora ngono. Dadi ono saiki. Carane piye? Makanya kalau suruh balik-balik bilang, jika tangi sangka kubur iku mukhal, berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mukhal karena tanpa sebab. Nggih tanpa napa? Sebab. Lho nggih to, aneh Nabi Adam mbek sampean saiki no, dadi roh gentayangan dhisik kopo juk-juk dadi sakmene iki. Do diutang, di kasus, do demenan. Aneh budi. Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora mahsyar wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lain ngomongane pangeran didik napa hal ata alal insani khidum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada. Nah, dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan. Ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda.
Setan kok mbok dewak-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng, gerduwe ku elek kabeh, wewe ge elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe milih dadi napa? Ganteng. Mulane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka. Wah, berarti setan ra hebat, mletene ngono jebule milih nggon neraka. Kudune nak hebat kan milih nggon apa? Swarga. Lho niku mun kersane pangeran nek setan dakok neraka, nak wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur kok botol ngono ae kan. Artinya jika Anda bilang wis kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyok botol, koyok watu sing ditata sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Siapa? Sama dengan kita ndak siapa? Siapa? Alam yakun syai'am. Lah nek ora ngerti siapa-siapa terus wusul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa jenengan. La syarika lampun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Terus wa bidzalika umirtu wa ana napa minal muslimin, dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to mboten wajib tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan napa nggih delok dunya niku pun bar. Urip ya kersane pangeran ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir aku nek mati bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwen cah ngenteni atusan napa tahun misalnya. Anda tidak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7.000 tahun. Kok ora protes mbek pangeran? Terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena 7.000 tahun yang lalu. Ya saniki kan pun tahun pinten toh? 7.000 umur dunia saniki pun pinten? SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5.000 tahun. Sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu, pokoknya dihitung langit bumi ini pinten? 5.000 tahun. Lah saniki tahun 2000 sekitar 7.000 tahun. Padahal wonten sing ramal umur dunia mau pinten? 7.000 tahun. Jadi enak sing mun diutang-utang mun beres nih mun bar nih mun dianggap bar nih mun muntah ini jari ini tapi dieling-eling kula suwun senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiang Islam tapi sampean ulang-ulang kados srengenge misalnya kula nak delok srengenge niku eling berarti urip ning swarga selawase-lawas iku mungkin karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun. Pemenang nak cara discovery ya nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu malah bawa hitungan kontiwa dari dinosaurus 400 juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namung pinten 5.000 tahun sebelum napa Masehi. Tapi nak cara ngomong ilmuwan jutaan napa sing ngitung ya sapa terus ke apaan terus. Nah begini saja kalau sampean melihat matahari misalnya. Matahari itu kan bahannya panas sekali. Ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan tahun. Apalagi ngelola kita. Kita ini untuk abadi lebih gampang. Karena bahannya tidak panas, nggak gampang rusak. Terus gampang direproduksi, maksudnya gampang digantikan. Maksudnya kan di masa lo kan kena. Kayak rohin udah anak keriting akeh kok putune kan gampang. Lho kalau mikir mau gampang ngeten. Misalnya buaya gitu masyhur dianggap hewan purba yang terlama. Manusa ilang wis ketok angel. Misale koyo boyo mati ana anake meneh, anake ana anake. Nabi Adam kan ngoten. Wong sitok di ketahanan sampai saiki, gonta-ganti wong. Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya Adam. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lho nggih to, pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam. Lah ya Allah gawe sura, apa meneh kowe sampeyan ning swarga ning neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin abadi. Mbok piye carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti tok sampeyan kan ana bukti Allah duwe cara ngabadekno unsur Adam. Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang nggak ada unsur sinten? Adam. Sama ndak oleh bantah. Tapi Adam iki ambak kan pun kapundhut. Tetapi Adam yang sekarang sampai sampean saiki. Mbok tapi ora roh sampean sing turunane Qabil apa sing ora roh iso wae cek ngono ae.
Wong jarene cerita. Qabil iku lahire ning swarga. Dirabekno mbek Labuda sing lahire ning bumi. Labuda ku elek gembrot. Habil lahire ning bumi, rapati ganteng, dirabekno Iklima sing wayu. Lahiran swarga. Akhire Qabil gak trimo, wong aku cah ganteng kok dientukno cah elek. Mulane saiki nek ana cah ganteng dientukno cah elek ra trimo ya kaya Qabil. Nah tapi enggak pikirane Nabi Adam ya ora rono ben silang ben sedengan. Mergo nek elek entuk elek kan malah musibah kan. Saiki anake ra melok dosa tapi eleke dobel. Misale kriting untuk kriting, elek untuk elek, fakir untuk fakir kan. Ya memperparah to nggih. Cara kula ncen haram. Elek untuk elek rabi cara kula haram. Saiki anake kan ora apa-apa ujug-ujug elek banget lho, ora terima elek napa? Elek napa? Banget. Jadi cerita kan ngoten, walhasil akhirnya tukaran, mergo Qabil gak terima. Pas tukaran dipisah Nabi Adam. Angger sing takor rupe sukses berarti ikhtiari bener. Ya mau Habil nyembelih wedhus, sing Qabil seneng buah-buah. Mulane seneng buah-buah niku rada masalah, dianggap simbole wong-wong sing seneng mapan. Mulane kene Umar ora usah di buah-buahan akeh-akeh, cukup gedang siton, sesuk katesne siton, ora usah semua buah-buahan wonten. Iku dhisik kurbane sinten? Qabil. Tapi sing melarat teman-teman yo keliru. Dhisik Habil saleh iku omahe cek penuh daging, paham nggih? Perkarane kurbane cek wedhus. Ora pitik, mergo bedigasan pitik niku. Jadi ada sebuah toriko sing ngaramno anak buahe mangan pitik. Perkarane wong ku kelakuane kaya sing dipangan. Ya repot ta ngoten niku. Repot. Ya repot lah ngono terus ya repot. Berarti nek sering mangan welut tak bulet. Ngono berlebihan. Toriko niku napa? Berlebihan wis biasa mawon. Kula nggih mboten fanatik iki biasa. Tapi kalian kula ora seneng mangan. Jadi kan unsur hewani saya kan ndak banyak. Kula ora pati seneng napa mangan. Walhasil akhirnya Qabil korbannya enggak diterima. Habil diterima. Terus semenjak itu juga akhirnya walhasil Qabil mateni Habil. Jadi makanya konflik wedoan, konflik tertua. Mental membunuh ya mental tertua. Pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling membunuh. Nek ana tukaran kira usah gawa, iku tradisi terlama. Nggih, tradisi terlama manusia. Mesir kok bentrok padha Islame, Irak, Syria kok bentrok itu tradisi terlama. Demi wedokan diruwangi tukaran, tradisi terlama. Wis biasa, dadi biasa mawon urip napa? Biasa. Kabeh kejadian ngene iki wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Macam-macam ya nek tiyang tasawuf ngartekno kabeh iku kersane Allah. Nek tiyang fikih ngartekno semua ibadah kita diikhlasno ora golek imbalan namung kabeh dipersembahkan kangge Allah. Cuma teori fikih ini ada kelemahannya, kesannya Allah itu butuh kita kasih. Padahal kita bisa sholat yang nganggo hidayate pangeran, iso zakat yang nganggo donyane pangeran. Kok kowe ngrasa zakat itu donyane sapa? Mulane sing bener gitu teori tasawuf, kita iso sedekah ya kersane pangeran. Sing kita sedekahno nggih donyane pangeran. Berarti lillahi. Nah, jadi lillahi ta'ala artinya nak cara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah, karena hidayat Allah. Nah, cara fikih mboten kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan Allah. Tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat itu pakai fasilitas apa? Hidayatnya Allah juga kan? Nah, makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi rabbil alamin. Tapi fikih juga baik karena uang kan seneng GR tuh nak muni aku alhamdulillah berzakat. Muni aku alhamdulillah berzakat itu kan ya ora jelas. Muni aku ngrasa dekne pelakune, muni alhamdulillah kersane Allah itu ya bahasa paling gak jelas. Tapi ya apik muni ngono, aku alhamdulillah bersolat. Ya pamer nak aku bersolat, tapi ya ngakoni nak kabeh kersane Allah. Lah nak kersane Allah sing dipamer apane ngene ya ora jelas ya. Ya tapi itu apik lah. Muni apa? Aku alhamdulillah bersolat itu ya bahasa agak jelas, ya agak jelas juga bahasa itu tapi ben ngono. Paham geleng-geleng itu terus salat niku ini yang keempat kalau ceritani hikayatu sholatil khosyin.
Saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar niku dipanah. Panah niku rak wonten mata pancing. Jadi nak melebu niku ditarik sakit, nggih. Nak ditarik napa? Sakit, sakit sekali. Ditarik dokter paling canggih pun sakit. Akhirnya Sayyidina Umar kondo, engkau tarik pas aku sholat. Aku nak sholat iku lali. Tenan pas beliau sholat ditarik uga ubah blas. Ditakok iku jenengan ora krasa blas ora. Mosok aku ning ngarepe pangeran, eling pangeran krasa lara kan dadi aneh. Tapi alhamdulillah kowe krasa, sing aneh ya kowe wong sowan pangeran kok roh ana wong liwat ya roh. Jadi Sayyidina Umar, dadi khusuke Sayyidina Umar nganti dipanah, ditarik wak kangelan. Loro, pesen kok aku tarik pas salat. Mulane ora ana sahabat mati kecuali pas salat. Mergo pembunuhe roh paling lengah iku pas salat. Umar dipateni pas, aku yakin wong nakal mateni rugen pas salat ra iso, yakin aku yakin. Plengane ngono jipi. Semasa salat tetep siaga aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak bersama kajian Ghosbah Kiai Haji Ahmad Bauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.